seorang wasit dalam satu pertandingan sepak bola pasti memiliki pilihan akan berpihak kepada klub yang di sebelah kanan atau berpihak kepada klub yang di sebelah kiri. Semua wasit pasti punya klub favorit dalam satu pertandingan sepak bola yang dipimpinnya. Tapi apakah boleh kemudian dukungan dia itu diwujudkan ke dalam satu keberpihakan yang kemudian memutuskan sesuatu dalam pertandingan itu dan merugikan salah satu pihak untuk kepentingan si wasit? Tentu saja tidak boleh. Ini yang disebut dengan abuse of power. Ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Seorang presiden bagaimanapun tidak boleh berpihak. Seorang Joko Widodo boleh berpihak. Seorang menteri tidak boleh berpihak. Seorang kementerian, pejabat kementerian, Prabowo misal, boleh berpihak. Mahfud MD boleh berpihak, tapi bukan sebagai menteri pertahanan atau sebagai menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan. Ini bedanya. Bayangkan kalau misalnya seorang wasit memimpin sebuah pertandingan dan dia kemudian berpihak ke salah satu klub sepak bola, maka salah satu klub kemudian dirugikan. Inilah analogi sederhana yang sebenarnya tidak boleh terjadi di dalam ruang-ruang demokrasi kita. Sejak awal Pak Jokowi sudah menciderai demokrasi, sudah melukai konstitusi, dan juga membuntungi cita-cita reformasi. Lalu kesalahan apa lagi yang akan mau dilakukan oleh Pak Jokowi untuk kemudian demi kepentingan dia, keluarga, anaknya, dan seluruh kerabatnya untuk kemudian digelontorkan semua di dalam pemilu ini? Pak Jokowi yang saya hormati, kami dulu betul-betul mati-matian mendukung Bapak. Demikian juga dengan Ganjar Mahfud, demikian juga dengan Anies dan Muhaimin. Semua adalah mantan orang-orang Bapak, pendukung Bapak, yang mendorong Bapak untuk menjadi presiden selama 2 periode. Bahkan ketika Pak Mahfud menjadi ketua tim sesnya Prabowo di 2014, setelah Prabowo ternyata tidak bisa menjadi presiden, Pak Mahfud kemudian menyatakan untuk mendukung sepenuhnya Pak Jokowi sebagai presiden terpilih ketika itu. Lalu kemudian hari ini Pak Jokowi mengeluarkan sebuah pernyataan yang memaknai kami semua ini sebagai abuse of power untuk mendukung Prabowo yang menjadi musuhnya Pak Jokowi selama 2 pemilu. Hari ini secara terbuka Pak Jokowi justru mendukung Prabowo. Satu hal Pak yang harus saya ingatkan kepada Bapak, menurut saya kalau Bapak justru memenangkan Prabowo, apakah yakin Prabowo bisa dikendalikan oleh Bapak? Sementara Prabowo adalah orang yang dipermalukan oleh Bapak selama 2 periode itu, selama 2 pilpres itu, selama 2 kali pemilu itu. Sementara Mas Ganjar dan Pak Mahfud, Anies dan Muhaimin adalah pendukung Bapak sejak 2014. Dan itu yang justru ingin dikalahkan oleh Bapak secara terang-terangan. Pak Jokowi yang saya hormati, mohon selamatkan bangsa ini dari kepentingan-kepentingan pribadi dan juga kepentingan-kepentingan oligarki. Ini bukan soal kekuasaan, ini adalah tentang amanat rakyat kepada Bapak untuk tetap menjaga marwah demokrasi Republik Indonesia ini. Bapak Jokowi yang saya hormati, mohon sekali lagi Bapak jangan terlalu frontal, jangan terlalu buka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini adalah demokrasi yang salah. Jangan berikan edukasi yang salah kepada rakyat Indonesia. Suatu saat ini akan menjadi presiden bagi presiden-presiden selanjutnya, karena Bapak menjadi patokan dari seorang presiden yang menjadi produk dari cita-cita reformasi. Hari ini Bapak telah melakukan upaya pembuntungan berbagai tatanan politik di negara kita. Semua penjilat itu hari ini memang menjilat Bapak. Tapi percayalah Pak, ketika Bapak sudah lengser dari kursi presiden, mereka akan melupakan itu semua. Mereka tidak akan lagi memuji-muji Bapak. Mereka tidak akan lagi menyanjung-nyanjung Bapak.
Bapak kemudian tetap berada dalam kegelisahan ketika orang-orang yang hari ini menjilat Bapak meninggalkan Bapak satu persatu untuk beralih kepada presiden yang berikutnya. Ini adalah pertaruhan besar. Hari ini pernyataan Bapak menunjukkan bahwa Pak Jokowi bukan lagi seorang negarawan. Bapak betul-betul adalah orang yang memeluk kekuasaan, mengawetkan kekuasaan, dan tidak mau kehilangan kekuasaan. Karena apa? Karena Pak Jokowi gagal mengalahkan dirinya sendiri. Pak Jokowi yang saya hormati, mari Pak, jadilah negarawan. Semuanya belum terlambat. Pak Jokowi sudah berubah total. Pak Jokowi menjadi tokoh yang sangat antagonis dalam semua lakon politik di negara ini. Pak Jokowi ternyata bukan Pak Jokowi yang dulu. Pak Jokowi menjadi racun di dalam peta politik Indonesia hari ini. Mohon sekali lagi dengan segala hormat, selamatkan harga diri Bapak, karena kalau tidak, Bapak akan menjadi sangat sakit nantinya ketika Bapak sudah tidak lagi menjadi presiden. Dan ketika itu kami semua orang-orang hari ini yang masih merasakan pembangunan ketika Bapak memerintah, hari ini semua tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena Bapak telah menjadi wasit sebuah pertandingan yang sangat tidak adil. Abuse of power. Pak Jokowi ternyata betul-betul gagal mengalahkan dirinya sendiri. Kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi atau penyampaian dari saudara kita mengenai permainan Pak Jokowi yang semakin terbuka dan semakin memihak kepada Prabowo Subianto. Apakah Pak Jokowi di Pilpres tahun 2024 ini akan netral? Tentunya tidak. Makanya penyampaian atau pencerahan yang disampaikan oleh saudara kita itu membuka pola pikir kita agar kita mengetahui permainan politik-politik saat ini, yang dimana politik dinasti. Teman-teman, saudara kita ini kecewa bahwa dia telah mendukung Pak Jokowi selama 2 periode. Saat ini dia kecewa melihat tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi Dodo. Padahal saudara kita tersebut sudah mendukung Pak Jokowi dari awal. Bahkan Anies pun, bahkan Denny Siregar pun telah mendukung Pak Jokowi. Padahal sekarang Pak Jokowi memikat kepada Prabowo Subianto yang menjadi rivalnya selama 2 tahun atau selama 2 periode sebagai pilpres. Itulah tandanya Pak Prabowo semakin memikat kepada Prabowo Subianto. Apakah teman-teman melihat itu? Tentunya kita harus menggali dan mengetahui apa yang terjadi saat ini. Apakah demokrasi akan aman-aman seperti ini? Padahal kalau kita lihat sikap dari Prabowo Subianto, apakah layak menjadi pemimpin NKRI ini? Kita bisa lihat rekam jejak dari Prabowo Subianto yang selama ini 2 kali atau 3 kali kalah dalam pemilu presiden. Mungkin masyarakat juga sudah mengetahui, tetapi kenapa Pak Jokowi selalu ingin mendukung atau memihak kepada Prabowo Subianto? Tetapi kita bisa lihat ketidaknetralan Pak Jokowi. Saya pernah mendengarkan pesan Pak Jokowi bahwasannya dia berpesan agar tidak ada drama atau drakor, agar tetap netral. Nah, saat ini kita bisa lihat ada salah satu pernyataan dari Pak Jokowi mengatakan bahwa presiden bisa berkampanye, bahkan gubernur maupun DPR bisa berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Apakah nanti Pak Presiden mau cuti untuk melakukan kampanye? Ya tentu saja kalau dia mengataskan nama Pak Jokowi, bukan mengataskan nama Pak Presiden. Kalau misalnya dia mengataskan nama Jokowi, ya tentunya bisa berkampanye karena tidak ada kepentingan negara, melainkan kepentingan dirinya sendiri. Kita bisa lihat teman-teman, kekecewaan saudara kita yang tadi mengatakan bahwa dia kecewa dengan cawe-cawe Pak Jokowi. Dia menjatuhkan dirinya sendiri, bukan lagi nama baiknya dijaga agar masa jabatannya terlihat baik.
Tetapi inilah saatnya Pak Jokowi menunjukkan dirinya aslinya. Ya, tetapi kita tidak lupa dengan hal-hal yang dilakukan Pak Jokowi yang selama ini, yang sudah membangun negara ini, yang sudah menjalankan amanah. Tetapi dalam Pilpres di tahun 2024 ini, saya pun kecewa karena saya telah mendukung Pak Jokowi selama 1 periode. Saya memuja-muja Pak Jokowi, saya memuji dia karena kelihatan dia adalah seorang pemimpin. Tetapi saat ini, mengapa Pak Jokowi melakukan ini? Hanya ambisi Prabowo Subianto yang selama ikut-ikutan. Apakah gara-gara Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto? Apakah ini yang menjadi kepercayaan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo Subianto memimpin NKRI ini? Saya tidak tahu apa strategi-strategi yang digunakan oleh Pak Joko Widodo ini. Saya mengakui memang kalau Pak Jokowi adalah orang yang baik. Tetapi saat ini mengapa Pak Jokowi melakukan ini? Sehingga para pendukung Pak Jokowi kecewa dengan tindakan Pak Jokowi yang saat ini. Bahkan politik-politik sudah banyak mengkritik tingkah laku Pak Jokowi. Rocky Gerung juga mengkritik tingkah laku Pak Jokowi. Bahkan berbagai tokoh, berbagai anak muda juga mengkritik dengan hal-hal yang dilakukan Pak Joko Widodo. Mereka kecewa. Padahal mereka telah mendukung Pak Jokowi selama 2 periode. Mengapa Pak Jokowi mendukung rivalnya yang dulu, yang selalu mengolok-ngolok Pak Jokowi di saat debat? Kita bisa lihat rekam jejak mereka berdua di saat mereka berdebat. Banyak hal-hal yang dilakukan Prabowo yang menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Tetapi kenapa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo untuk saat ini? Ya, saya tidak tahu apakah Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo atau tidaknya. Mungkin dari strategi gestur tubuhnya juga udah kelihatan bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Apakah nanti demokrasi ini akan diselamatkan? Nah, kita bisa lihat teman-teman, apalagi yang dikatakan oleh Pak Joko Widodo. Jangan pilih pemimpin yang tidak mampu untuk belusukan, yang duduk hanya di istana dan menikmati AC. Dari situ aja kita tahu bahwa fisik seorang pemimpin harus mempunyai fisik yang kuat dan mampu untuk belusukan ke tengah masyarakat dan mendengarkan apa keluhan masyarakat. Apakah dukungan Pak Jokowi atau yang saat ini yang dekat sama Pak Jokowi mampu untuk belusukan nanti? Kalau kita lihat umur juga tidak udah tua atau udah terdaftar kepada lansia. Ya teman-teman, mungkin banyak juga di luar sana yang kecewa dengan tindakan-tindakan Pak Jokowi. Saya hanya menyampaikan apa isi hati masyarakat, apa isi hati anak-anak muda. Saya hanya menyampaikan hal situ. Saya tidak pernah menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Saya memuji-muji Pak Jokowi hasil kinerjanya. Bahkan saudara kita juga memuji Pak Jokowi. Tetapi untuk saat ini, saudara kita tersebut kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Widodo. Apalagi Pak Jokowi mengatakan bahwa presiden bisa melakukan kampanye, bahkan bisa memihak. Seharusnya Pak Jokowi harus wasit yang netral. Jangan berpihak satu pemain, melainkan harus sama-sama mengayomi dan sama-sama menjaga demokrasi ini. Banyak yang kecewa teman-teman. Bahkan yang menonton ini pun pasti kecewa dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Saya harap sih kita jangan menjelek-jelekkan Pak Joko Widodo, tetapi kritiklah apa kinerjanya. Kalau kita bayangkan, apakah Pak Jokowi tidak sadar ketika Pak Prabowo selalu ikut? Ya tentunya ikut karena Menteri Pertahanan. Sebagai Menteri Pertahanan, TNI atau itulah. Tetapi seakan-akan Pak Jokowi ini mengendorse Pak Prabowo. Kalau kita lihat, itulah masyarakat mengkritik hal-hal yang terjadi saat ini. Jadi ya saya harap apa yang disampaikan oleh saudara kita ini sangat menarik dan sangat membuka pola pikir kita agar kita mengetahui pemimpin-pemimpin yang akan melanjutkan Pak Jokowi di tahun 2024 ini sampai 2029 ini. Ya inilah terjadi saat ini teman-teman.
Jadi ya kita doakan saja Pak Ganjar dan Mahfud menjadi presiden. Bahkan Pak Ganjar pun dan bahkan Pak Mahfud pun mendukung Pak Jokowi selama 2 periode kemarin. Awalnya Prof Mahfud mendukung Pak Prabowo di pemilu di tahun 2014 atau 2019. Langsung mengambil alih bahwa Prof Mahfud mendukung Pak Jokowi karena dilihat kinerja Pak Prabowo tidak memungkinkan. Itu yang disampaikan oleh saudara kita tadi. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Apa mungkin ada tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.